Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Mas dan Mbak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat UN. Yes, yes, yes. Semangat UN. Yes, yes, yes. Alhamdulillah kita hari ini belajar ekstra UN Bahasa Indonesia dengan materi jenis-jenis teks atau jenis-jenis paragraf. Sudah siap belajar? Insya Allah ya. Jangan lupa hari ini sholat duha dan life skillnya dikerjakan. Oke? Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa kita serap dengan baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa ketika kita mau memahami kalam Allah gitu ya, kalimat Allah itu sangat banyak. Di lautan dijadikan tinta itu pun tidak akan bisa untuk menuliskannya, Masya Allah ya. Nah, kita sebagai manusia wajib mengimani itu, wajib belajar tentang kalam Allah gitu ya, tentang kalimat-kalimat Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali bentuk kalimat-kalimat yang dirangkai dalam sebuah paragraf, dan paragraf ini pun bermacam-macam. Paragraf apa saja kira-kira? Mas dan Mbak kelas 6A dan 6B ada yang tahu jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya? Iya, betul. Ada paragraf deskripsi. Terus apa lagi? Paragraf argumentasi, persuasi, dan yang lainnya. Nah, Uswinda punya katanya untuk menyingkatnya gitu. Ada deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Disingkat menjadi depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Ada yang masih ingat masing-masing dari teks ini? Teks deskripsi untuk apa ya teman-teman? Kalau teks eksposisi untuk? Sedangkan teks persuasi bagaimana? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Nah, ini dia. Yang pertama, ada teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini digunakan untuk menggambarkan. Ingat-ingat ya. Jadi, bayangkan kalian melihat sebuah benda. Misalnya buku. Nah, kalian membuat paragraf deskripsi tentang buku. Ciri-ciri. Nah, jadi kalau deskripsi itu menggambarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri sebuah benda atau objek ya. Nah, ini dia paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan. Objek yang dideskripsikan itu bisa berupa orang, benda, atau tempat. Kemudian ciri-cirinya apa tadi? Yaitu menggambarkan tentang ciri-ciri. Kemudian ketika kita membaca sebuah paragraf deskripsi itu seolah-olah kita itu bisa melihat, mendengar, mencium, meraba. Begitu. Jadi sangat jelas ya bentuk fisiknya. Begitu. Paham ya? Oke, kemudian yang kedua adalah teks eksposisi atau paragraf eksposisi. Nah, ini digunakan sebagai paragraf untuk menjelaskan. Jadi paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi informasi, fakta, atau pengetahuan yang belum pernah teman-teman dapatkan. Nah, paragraf eksposisi ini menjelaskan, menyampaikan informasi, kemudian mengajarkan, menerangkan sesuatu agar memperoleh wawasan baru.
Jadi kita mendapat wawasan baru. Ciri-cirinya apa, Wus? Ciri-cirinya biasanya ada kata adalah, tapi tidak semua ya. Karena bisa jadi di paragraf deskripsi juga ada kata adalah. Begitu. Kemudian ini berisi informasi berupa fakta dan tidak mempengaruhi pembaca. Jadi tidak diminta untuk mengajak melakukan sesuatu, tidak. Jadi paragraf eksposisi itu tidak mengajak ya. Biasanya paragraf eksposisi ini disertai dengan data-data penelitian, tabel atau grafik. Begitu. Nah, ini ada contohnya untuk membedakan teks deskripsi dan eksposisi. Kalau yang deskripsi itu tentang tomat, kita gambarkan, oh tomat itu ciri-cirinya seperti apa toh? Nah, kemudian kalau yang eksposisi ini dari segi ilmiahnya, informasinya apa? Oke, kita baca dulu teksnya. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Nah, kita seolah-olah melihat pohon tomat itu tingginya 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah. Oh, buah tomat itu ada yang warnanya hijau, kuning, dan merah, yang biasanya dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Tomat memiliki batang dan daun yang tidak dapat dikonsumsi. Jadi kalian itu seolah-olah melihat, oh itu tomat itu, gitu ya. Kemudian kalau yang teks eksposisi itu menjelaskan dari segi ilmiahnya tadi ya. Manfaat jus tomat yang paling utama adalah memberi asupan vitamin yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mata dan kulit serta membantu mencegah radikal bebas yang menimbulkan gangguan kesehatan tubuh. Manfaat tomat juga bisa digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan. Jadi beda ya, kalau yang deskripsi itu lebih menggambarkan ciri-ciri fisiknya, kalau yang tes eksposisi itu lebih ke apa sih yang bisa kita dapatkan dari tomat, gitu. Paham ya? Oke, kemudian yang ketiga adalah teks persuasi atau paragraf persuasi, yaitu digunakan untuk mengajak, menyarankan. Nah, teman-teman kalau mengajak orang pakai kata apa? Ayo, mari, yuk. Nah, itu. Jadi ciri-cirinya teks persuasi itu ada kata ajakan. Ayo, mari, yuk. Nah, gitu juga biasanya misalnya disarankan untuk kita harus titik-titik begitu ya. Insya Allah ini mudah ya teksnya, teks persuasi, mudah dipahami. Paragraf persuasi itu mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga ada teks argumentasi. Argumentasi itu argumen, pendapat. Jadi teks argumen itu berisi pendapat penulis. Bagaimana kalau kita berpendapat? Biasanya kan ada kata menurut siapa begitu ya, atau mengemukakan bahwa begitu. Itu ciri-cirinya. Jadi teks argumentasi itu digunakan untuk pendapat penulis. Kemudian yang kelima ada teks narasi. Nah, narasi itu berisi tentang cerita. Pernah kan membaca tentang sebuah cerita? Itu kan ada tokoh. Kemudian ada apa lagi? Ada latar tempatnya, latar suasananya gitu. Terus ada apa lagi? Ada waktunya. Waktu kejadiannya itu biasanya runtut. Misalnya sore hari, kemudian setelah itu, nah itu namanya runtut. Ya. Jadi dalam teks narasi itu menceritakan peristiwa atau kejadian yang di dalamnya itu terdapat alur cerita. Jadi ada alur ceritanya. Setelah ini, kemudian ini, setelah itu apa? Nah, gitu, itu namanya alur ceritanya. Kemudian setting atau latar. Latar ini berhubungan dengan tempatnya tadi ya. Kemudian ada tokoh dan konflik, tapi tidak memiliki kalimat utama. Gitu. Kemudian ini ada contohnya. Ya, ini
tingkat keamanan pengguna jalan harus diperhatikan, terutama mengenai aksi-aksi pembegalan yang terus terjadi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah peristiwa pembegalan adalah dengan membangun pos polisi di daerah-daerah rawan. Pengendara disarankan waspada saat melintasi daerah yang sepi. Nah, disarankan, menyarankan tadi ya, mengajak. Itu adalah paragraf persuasi. Gitu ya. Oke, ini tadi paragraf persuasi. Menyarankan, disarankan, kita harus. Oke, kemudian latihan yang berikutnya. Kedisiplinan lalu lintas masyarakat di Jakarta cenderung menurun. Hal ini terbukti pada bertambahnya jumlah pelanggarannya yang tercatat di kepolisian. Selain itu, jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan pun juga semakin meningkat. Nah, ini dia. Di sini ada bukti, ada fakta, kemudian ada data. Tadi kalau ada paragraf yang diisinya itu ada pendapat, kemudian ada buktinya, ada datanya, itu termasuk jenis paragraf. Apakah dia narasi? Apakah di sini itu ada urutan waktunya? Tidak ada ya, tidak ada tokohnya juga ya. Apakah persuasi, mengajak, menyarankan? Tidak ada kata menyarankannya. Kemudian apakah deskripsi? Tidak juga ya, karena tidak menggambarkan ciri-ciri fisik begitu. Nah, ini adalah paragraf argumentasi. Kemudian, sore itu kami pergi ke rumah Puspa. Sopirku suruh memarkirkan mobil. Kemudian, kami memasuki gang kecil. Beberapa waktu kemudian, kami sampai di sebuah rumah yang sederhana seperti rumah-rumah di sekitarnya. Nah, coba kita lihat, apakah paragraf ini termasuk deskripsi? Apakah menggambarkan sesuatu? Tidak ya. Apakah paragraf ini eksposisi? Menjelaskan sesuatu sehingga kita bisa mengetahui sebuah informasi? Tidak juga. Apakah ini argumentasi? Ada data, kemudian ada pendapat? Tidak ya. Jadi ini adalah paragraf apa teman-teman? Narasi, karena di situ ada latar waktu, ada waktunya, kemudian ada latar tempatnya, ada urutan kejadiannya, begitu. Paham ya? Nah, tugas kalian adalah mencatat materi yang Uswinda sampaikan. Nanti Uswinda bagikan dalam bentuk PDF. Silakan kalian catat untuk belajar. Kemudian, kerjakan soal pada Google Form. Begitu ya, teman-teman. Nah, insya Allah kalau kalian memahami, mendengarkan, memahami dengan baik, kalian akan bisa menentukan jenis-jenis teks. Jadi insya Allah nanti kalau ujian nasional dilaksanakan, di situ ada soal bentuknya mengidentifikasi jenis-jenis teks. Nah, seperti itu. Semoga kalian dimudahkan dalam belajar pada hari ini. Dari Uswinda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.